Setelah dibuka paketnya, semuanya saya taruh ember, terus disemprot daunnya. Polybagnya nggak dibuka, biarin aja. Terus saya ademkan di tempat yang teduh banget sekitar sampai kurang lebih 3 jam sampai kelihatan daun-daunnya seger lagi. Nah, ini malam-malam baru saya bisa tanam semua tanamannya. Ini saya semprot lagi dengan air bersih supaya dia lebih seger. Kenapa saya nggak rendam akarnya? Karena ini menurut saya kaladi itu gampang ditanam, terus nggak perlu rendam akar ya, karena dia biarin ditanam dengan tanahnya aja nanti gitu. Terus juga agak repot kalau harus rendam akar, itu kita harus benar-benar bersihkan tanahnya dari akar baru kita bisa rendam. Kalau misalkan masih dengan tanah itu akan bisa busuk akar. Jadi kalau kita mau rendam akar itu harus dibersihkan dulu tanahnya. Ini sepertinya tanahnya pakai tanah liat ya. Biasanya kalau pakai tanah liat ini akarnya itu sedikit, nggak ada umbinya ini kayaknya, atau umbinya kecil. Saya nggak mau bongkar tanah liatnya karena biasanya tanah liat itu gunanya kalau akarnya sedikit itu biar dia nggak layu. Jadi saya biarin aja tanam dengan tanah liatnya nanti. Ini tuh lumayan murah-murah ya teman-teman untuk pemula. Kalau kita mau mulai merawat tanaman jenis keladi, kalau ini kuping gajah, tanaman-tanaman yang lagi viral sekarang. Teman-teman udah pada punya belum yang kayak model-model kayak gini, yang jenis ini? Kalau teman-teman di sini udah punya apa aja jenis keladinya, koleksinya? Komen ya. Kalau saya sih sejujurnya ini keladi, jenis-jenis keladi pertama yang mulai saya rawat. Sebelumnya saya cuman punya kayak keladi katak gitu. Tapi sebenarnya keladi model gini tuh nggak asing ya. Kalau dulu itu ya, kalau di rumah saya itu itu banyak banget di kebun-kebun. Jadi orang biasanya sih nggak rawat kayak di pot gitu ya, karena dia ini kayak tumbuh liar sejenis ini. Tapi kalau sekarang itu kan keladi itu udah kayak banyak banget jenisnya, macamnya yang cantik-cantik. Ada yang merah-merah gitu kan, kayak keladi wayang, keladi infinity, ada keladi sexy pink, ada mirzani, macam-macam. Nah, sekarang saya udah mau mulai tanam. Nah, ini dia simpenan media tanam saya yang udah saya siapin stok. Nah, ini udah dicampur. Saya punya tanah subur. Saya biasanya pakai merek Pak Tani. Terus ada kokopit, ada sekam bakar, ada pasir malang, ada daun bambu. Kalau daun bambu saya ambil aja di deket rumah gitu. Nah, ini yang pertama saya mau tanam keladi neon. Ini saya suka banget karena dia ini hijau pekat ya harusnya.
kalau dia dirawat dengan baik, ini dia akan hijau pekat. Terus dia ada tulangnya yang kalau malam itu bisa kayak bersinar gitu. Nah, kalau dilihat dari bentuk daunnya, ini itu harusnya ditaruhnya di tempat yang teduh ya, supaya warna hijaunya itu makin pekat gitu. Nah, coba ini saya buka dulu ikatannya. Ini ditanamnya, ini akarnya dikasih tanah liat ya. Ini kita dapat, ini mungkin ini umbinya kecil. Oh, kalau ini sebenarnya ini jenis alokasia ya, dan dia bukan dari umbi. Kalau alokasia itu dia bonggol. Saya nggak mau bongkar ini tanah liat ya, karena saya nggak mau rusak akarnya. Biasanya kalau petani gitu, kalau misalnya akarnya itu masih kecil banget, supaya dia bisa nggak layu dan bisa cepet tumbuh akar, itu biasanya dikasih tanah liat. Nah, ini sekarang saya mau pakai media tanamnya campuran dari, saya pakai tanah subur, terus saya campur sekam, kokopit, pasir malang sedikit sama daun bambu. Ini saya dicampur-campur aja. Kalau kayak jenis-jenis bonggol gini, biasanya masalahnya adalah busuk batang atau busuk akar, lonyot di bawahnya. Jadi jangan sampai kelebihan air. Tapi dia ini suka lembab, jadi sama seperti tanaman daun kebanyakan, kontrol penyiraman airnya, cukup sampai lembab aja. Ini ada daunnya yang kuning, kita potong aja ya. Nanti juga kalau misalkan dia sudah tumbuh, terus ada daun-daun yang udah menguning, itu sebaiknya dipangkas. Nah, ini dipercepat aja. Ini besok paginya. Tanaman yang lainnya itu sama aja ya caranya. Nah, jadi kita biar bisa cepet. Ini semuanya udah saya tanam. Ini sebaiknya di awal-awal ditaruh di tempat yang teduh dulu ya, sekitar ya kurang lebih 1 minggu. Oh iya, untuk pemilihan pot itu sebaiknya pakai yang ukuran yang pas, jangan terlalu besar. Ada sebenarnya kalau kita lihat di YouTube itu banyak orang punya pendapat. Ada yang berpendapat kalau jenis-jenis keladi itu lebih baik di pot kecil. Terus ada juga yang bilang biar cepet besar taruhnya di pot yang lebih besar gitu. Tapi sih kalau saya lebih memilih sesuaikan ya. Jadi kalau dia misalkan tanamannya masih kecil, akarnya masih kecil, umbinya masih kecil, itu sesuaikan potnya dengan pot yang kecil. Tapi kalau misalkan dia udah lebih besar, nah untuk mempercepatnya baru kita kasih pot yang besar. Jangan masih kecil udah langsung kita kasih pot besar, karena selain juga akarnya akan cepat busuk ya kan, karena penyiraman tanahnya itu akan lebih lama basahnya gitu. Tapi balik lagi itu sesuaikan dengan pendapat masing-masing ya, dan sesuaikan dengan pengalaman menanamnya sendiri gitu ya. Saya review satu-satu ya teman-teman. Yang ini yang pertama, ini adalah jenis keladi Pink Love. Nah, ini saya belinya 7.000.
Ini dia bentuknya bener-bener kayak love, kayak hati gitu ya. Terus di tengahnya itu warnanya pink dan di pinggirnya hijau. Nah, jenis-jenis keladi yang berwarna seperti ini dia membutuhkan banyak cahaya, lebih banyak cahaya daripada yang warna hijau. Nah, ini batangnya yang udah busuk saya potong ya, supaya dia lebih bisa fokus untuk tumbuh daun baru yang lebih cantik. Nah, yang ini kita biarin aja. Ini saya dapat udah punya satu daun baru lagi. Mudah-mudahan dia bisa cepet besar dan punya anak banyak. Yang kedua ini adalah keladi galaksi. Ini galaksi, daunnya dikasih udah banyak ya, banyak banget. Terus beberapa ya mungkin letoy, layu. Keladi emang gitu sih, kalau misalkan dia itu dipisah dari umbinya, kalau misalkan ya, kalau kita perbanyak gitu kan, kita pisah-pisah, itu awal-awal dia memang akan letoy, layu gitu ya. Nah, ini jenis ada, tapi ini ada kecil-kecilnya juga letoy. Nanti saya potong aja biar cepet tumbuh daun-daun yang baru. Jadi sini juga dia ini ada galaksi, ada kayak seperti ya galaksi bintik-bintik putih gitu ya, seperti keladi lainnya. Bentuk daunnya itu seperti love. Cantik banget ini kalau misalkan udah lebih besar, lebih kuat. Terus ini yang ketiga yang saya beli di toko, di satu toko, ini kuping gajah mini. Tuh cantik banget daunnya. Ini 15.000 aja. Kalau harga biasanya normalnya itu ya sekitar, paling murah itu ya 15 ya, 15 sampai 40.000. Tergantung besarnya. Tapi ini menurut saya ini yang termurah, ini yang saya temukan di Shopee ya. Saya belinya di Shopee. Kalau saya beli di nursery ini sekitar 30.000 yang sebesar ini. Tapi kita udah dapat pot dan metannya. Nah, karena saya mau hemat biar bisa lebih banyak beli, saya beli online yang murah-murah, nggak apa-apa yang kecil. Yang penting koleksinya lengkap gitu guys. Nah, ini ya di toko yang kedua ya. Ini adalah, kalau dari bentuk daunnya ini kayaknya red star atau bintik merah ya, red star. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih tahu jenis keladi ini, tapi kalau saya kira ini nih red star atau bintik merah nih kalau dari yang saya beli. Ini dikasih daunnya udah lebar juga ya. Ini apa yang spider ya? Oh, bukan bintik merah ini sih, karena nggak ada bintik merahnya. Coba teman-teman kalau yang tahu jenis ini boleh komenin ya. Nah, ini yang kedua. Kalau ini sih pink love ya. Udah kelihatan dari bentuk daunnya, pink di tengah dan berbentuk love. Lumayan banyak daunnya. Ada daun barunya juga. Mudah-mudahan dia bisa cepat besar lagi, tumbuh sehat di sini. Itu ada anaknya yang kecil, mungil banget. Cantik ya, pink love.
Untuk awal kita taruh tempat teduh dulu, nanti kalau dia udah beradaptasi, kita pindah di tempat terang, cahaya yang banyak, tapi nggak matahari langsung ya, takutnya dia gosong guys. Karena tanaman berdaun itu rentan gosong kalau kena matahari yang langsung menyengat gitu. Tapi dia butuh cahaya gitu, cahaya yang banyak kalau yang jenis yang berwarna gini, supaya warnanya terang. Ini ada masih pink pucat, ada yang udah agak pink banget. Biasanya sih kalau sudah ini dia akan lebih tegak lagi. Nah, ini yang tadi kita tanam, yang saya kasih lihat nanamnya ini keladi. Biasanya kalau orang ini bilangnya keladi neon ya, karena bentuknya neon, tapi ini sejenis Alocasia Friedeck atau green velvet. Kalau dia warnanya hijau tua gitu, hijau pekat, itu bagus banget. Saya suka banget. Saya pernah lihat di nursery gitu, itu daun berapa ya, 3, harganya 75.000, tapi udah cantik banget. Tapi mahal guys, jadi saya beli online aja yang murah. Biar kita bisa tahu cara perawatannya dari kecil, terus ya kita tahulah karakter dia. Ini karena udah kuning banget, saya potong aja ya, biar dia bisa tumbuh daun yang barunya yang lebih cantik. Kita sisain 1 daun. Tuh. Kalau yang kayak hijau gini dia butuh cahaya, tapi jangan terlalu kena matahari banget ya, biar dia nggak gosong, karena hijau kan kalau dia di tempat yang agak teduh gitu bisa pekat. Nah, yang berikutnya ini kayaknya yang red spider ya. Ini red spider, kelihatan tulangnya yang merah seperti spider. Tuh, ini kecil, daunnya itu modelnya kecil ya, atau memang dia masih kecil. Nanti kita tunggu besarnya ya. Ini bakalan cantik banget juga nih. Atau ini memang jenis daunnya kecil atau besar ya, nanti kita lihat. Kalau ini keladi apa ya? Keladi tisu atau keladi putih, atau lebih tepatnya keladi apa ya? Ini keladi putih sih biasanya disebutnya. Ini putihnya udah lumayan kelihatan. Ini 1 daunnya kayaknya udah terlalu ini ya, kering. Ini kayaknya kita nggak mau apa namanya, selamatkan ya, nggak mau inilah, kita relakan aja. Yang 1 ini kita potong nanti, supaya itu ada daun barunya yang lebih cantik bisa muncul. Kita relakan aja ya, kita potong, karena dia ini kalau jenis keladi itu gampang banget kok tumbuhnya. Udah, yang 1 daun ini masih cantik, itu sudah mulai tumbuh 1 tunasnya. Nah, terus berikutnya, nah ini yang sebentar saya cek di tokonya. Ini kayaknya red star ya, atau bintik merah. Jadi saya belinya 2 ini di toko yang 1. Sebenarnya ini itu red star. Tadi di toko yang 1 lagi saya beli juga, ini juga saya beli. Tapi saya lupa ini mana yang tadi, apa yang ini tuh yang di toko. Yang ini 2.500 guys harganya, murah banget. Saya nggak tahu yang ini atau yang besar tadi tuh yang 2.500. Tapi lumayan cantik loh. Nah, terus berikutnya ini udah tadi ya, udah kan ya.
Oh, ini kayaknya saya dapat 2 nih. Kayaknya bonus deh. Mirip sama yang tadi. Tapi ini 1 daun dan satunya lagi dapat 1 daun baru. Kayaknya ini sama jenisnya red spider ya. Atau jenis lain. Teman-teman ada yang tahu nggak? Saya kurang ini kalau jenis-jenis keladi itu banyak banget, saya belum hafal. Ini kayaknya red spider ya, keladi spider. Lucu juga ya. Nah, kalau yang ini udah biasa banget. Ini tricolor. Ini daunnya agak jelek ya. Sebenarnya sih ini dipotong aja gitu ya. Tapi masih sayang. Biasanya juga disebut keladi totol. Ini paling banyak ini. Biasanya tumbuh liar. Pinggir-pinggir ya, di kebun sih biasanya, atau tempat-tempat lembab di pinggir-pinggir gitu. Kalau ini army, ada totol-totol putihnya gitu model. Ini hijaunya hijau army gitu ya, ada totol-totol kayak silver. Satu daunnya udah jelek, ini dapat 2 daun kayaknya nih tadinya. Gak apa-apa, nanti dia tumbuh lagi. Terus ini juga saya beli ini daun mutiara, atau nama lainnya itu watermelon pilea. Ini tanaman jadul banget, dari saya waktu masih kecil banget itu punya, koleksi mama. Cantik juga. Ini saya beli mumpung ada di toko itu gitu ya. Tadinya kan mau beli keladi aja nih semua. Cuman ini kebetulan ada dan murah juga, ya udah saya beli. Ini kayaknya saya cubit aja di atasnya ya, supaya kalau dilihat dari bentuknya ini kan dia panjang. Nah, supaya dia muncul cabang baru di bawah, kita istilahnya itu cubit di atas atau pincing, supaya tumbuh cabang-cabang yang di bawah, jadi dia nggak tinggi. Nah, kalau ini sirih gading, tapi ini sirih gadingnya beda. Ini daunnya tebal loh. Kalau di toko itu namanya itu adalah sirih gading variegata Belanda, sirih gading Belanda variegata jumbo tulisannya, jenisnya jumbo. Daunnya tapi benar ini tebel. Dan saya belinya berapa coba? 1.200 guys, sebesar ini 3 daun. Biasanya sih ini sekitar 10.000 ya. Tuh, saya dapat belinya 1.200, murah banget. Tuh, cantik loh. Daunnya tebel ini, asli tebel. Tuh. Ini tadinya saya ya iseng aja belinya karena murah kan. Nah, kalau yang ini blanceng neon, ini saya beli juga karena saya suka modelnya neon gitu, yang kayak unik gitu loh. Warnanya hijau, terus ada tulangnya yang warna terang putih gading gitu, yang kalau malam itu bisa terang. Jadi kalau nanti kita rawat cantik ya, dia akan cantik ya. Kita tunggu, tapi asal dirawat. Mungkin ini nggak ada harganya ya, mungkin kalau buat orang ini, tapi kalau dirawat ya pada akhirnya nanti juga akan cantik. Nah, kayaknya udah semua. Mana lagi? Ini juga udah. Oh iya, kalau misalkan nanti ini kalau udah kita taruh tempat terang, supaya tangkainya itu enggak
nggak letoy gitu kan. Nah kita harus rajin puter-puter potnya supaya dia seimbang gitu, mendapat arah sinar mataharinya. Kalau misalkan dia udah condong ke salah satu sisi, kita puter supaya dia mengejar arah matahari gitu, supaya tangkainya itu akan tegak terus, nggak letoy ke salah satu sisi gitu. Kita puter-puter aja. Memang harus rajin sih, emang harus cek setiap hari sih kalau kita udah memutuskan buat merawat tanaman itu ya. Kita harus emang kita benar-benar rawat, nggak bisa habis beli ya udah gitu, tumbuh sendiri. Ini kita susun dulu ya teman-teman. Ini kuping gajah juga, aduh tanaman jadul, cantik, ini lagi booming lagi ya. Dia sejenis kuping gajah itu anthurium ya. Teman-teman, kira-kira mau saya review unboxing tanaman baru apa lagi nih? Komen ya di bawah. Nanti saya beli deh. Biarin koleksi saya tambah banyak. Tapi saya sukanya beli yang murah-murah walaupun masih kecil, supaya saya tuh orangnya sukanya yang ngerawat dari kecil. Soalnya budgetnya terbatas, guys. Ya udah, selesai review hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.